Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemanfaatan limbah paralon batik Jepara sebagai diffuser aromaterapi. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Thalia Chandra dengan NIM 499, kedua ada Farikatul Zulfa dengan NIM 529, yang ketiga ada Ocha Rone dengan NIM 533, keempat ada Ragil Pramudia dengan NIM 586, yang kelima ada Muhammad Rizky dengan NIM 604, yang keenam ada Nuriswan dengan NIM 618. Oke, yang pertama itu aspek pasar. Aspek pasar saat ini yaitu pada saat ini banyak pasar yang menghasilkan aromaterapi sudah banyak kita temukan, namun belum ada produk aromaterapi yang menggunakan limbah paralon dengan kearifan lokal batik ukir Jepara. Yang kedua itu estimasi potensi pasar. Aromaterapi ini memiliki potensi pasar yang kuat karena banyak dicari konsumen. Banyak konsumen yang mulai sadar akan kesehatan, adanya tren hidup sehat setelah pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu aspek pasar yang akan datang. Aromaterapi ini memiliki peluang pasar yang tinggi, sehingga kami menciptakan aromaterapi dengan memanfaatkan produk limbah paralon dengan memadukan kearifan lokal ukir Jepara. Produk kami akan banyak digemari masyarakat karena memiliki ciri khas yang berbeda dengan produk aromaterapi yang lain. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada segmentasi, targeting, positioning, dan yang kedua ada bauran pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Berdasarkan fungsional produk sebagai alat untuk menciptakan kenyamanan dan mengurangi stres, maka konsumen yang kami targetkan adalah konsumen dewasa yang berumur dari 26 sampai 45 tahun, dari segala gender, baik perempuan maupun laki-laki dengan ekonomi menengah ke atas. Kedua, ada targeting. Dalam memasarkan produk ini, kami menargetkan konsumen orang-orang yang peduli tentang lingkungan. Target pasar ini bisa mencangkup penduduk lokal dan juga wisatawan. Yang ketiga ada positioning. Diffuser ini merupakan solusi ideal untuk meredakan stres yang sering timbul setelah berjam-jam bekerja, sekaligus memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Selain itu, desainnya yang cantik dengan ukiran batik menambah nilai estetika dan dapat mengangkat budaya Jepara untuk semakin dikenal masyarakat luas. Bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk pemanfaatan limbah paralon batik Jepara sebagai diffuser fokus pada desain produk yang menarik dengan corak batik Jepara yang indah. Ini menciptakan daya tarik visual yang kuat dan membedakan produk dari yang lain. Yang kedua ada harga. Harga jual limbah paralon batik Jepara sebagai diffuser adalah 188.500 sesuai dengan hitungan HPP, dan harga ini juga sesuai dengan target pasar yang ingin kami tuju. Yang ketiga ada promotion. Pertama, kami akan menggunakan media sosial yang paling pesat pengaruhnya seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Setelah itu kami akan mencoba untuk melakukan pendekatan secara langsung seperti memperkenalkan produk secara langsung di masyarakat. Yang keempat ada tempat. Untuk tempat, kami akan melakukan secara bertahap, dikarenakan ini masih usaha baru. Untuk sementara, sistem pembelian masih melalui COD dari pemesanan online. Untuk rencana ke depan, kami akan membuka outlet di daerah yang ramai perkantoran. Aspek teknis. 1. Aspek pemilihan dan perencanaan produk. Diperlakukan survei pasar yang cermat untuk memahami preferensi konsumen dan apakah ada permintaan yang signifikan untuk diffuser yang ramah lingkungan ini. Desain produk harus menarik dan sesuai dengan karakteristik batik Jepara yang unik. Pengemasan serta branding yang tepat dan membantu produk menonjol di pasaran. Pemilihan bahan dari limbah paralon harus mempertimbangkan keamanan dan kualitas. Hasil studi ini akan memberikan pandangan yang jelas tentang apakah proyek ini layak dilanjutkan dan bagaimana produk diffuser harus dikembangkan agar sukses di pasar. 2. Aspek perencanaan kualitas. Memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ketat. Ini mencakup berbagai langkah penting. Pertama, limbah paralon yang digunakan harus melalui proses seleksi dan pengujian untuk memastikan bahwa mereka tidak mengandung kontaminan berbahaya yang dapat membahayakan pengguna atau lingkungan. Selanjutnya, seluruh tahap produksi diffuser, mulai dari pemotongan limbah paralon hingga perakitan produk jadi,
harus mematuhi pedoman kualitas yang telah ditetapkan. 3. Aspek pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi juga akan mempengaruhi proses produksi, termasuk cara limbah diolah dan diinformat menjadi komponen diffuser. Perlu diperhatikan bahwa teknologi yang digunakan harus memenuhi penggunaan yang aman dan tidak menghasilkan polusi lingkungan. Selanjutnya, memilih teknologi dan diffuser itu sendiri juga krusial. Perlu memilih metode dispersi aroma yang paling sesuai untuk produksi ini. Ini bisa berupa teknologi ultrasonic nebulizing atau metode lainnya. Pemilihan teknologi harus memenuhi produk untuk menghasilkan aroma berkualitas tinggi yang konsisten sambil menghemat energi dan menjaga keandalan operasi. 4. Aspek kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi yang matang akan memungkinkan bisnis untuk mengakomodasi perubahan dalam volume produksi tanpa merugikan kualitas produk atau efisiensi operasional. Dengan perencanaan kapasitas produksi yang baik, bisnis dapat memastikan ketersediaan produk yang stabil, mengikuti fluktuasi permintaan pasar, dan pengelolaan sumber daya dengan lebih efektif untuk mencapai keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. 5. Perencanaan letak usaha. Pada usaha kami memilih lokasi produksi di Kudus sampai Jepara karena dua tersebut akan menjadi pusat kami untuk mendapatkan limbah peralatan, sedangkan Jepara sebagai pusat pengukiran produk diffuser, sehingga kedua kota ini tersebut bisa menjadi letak strategis bagi usaha kami untuk mengakses pasokan bahan baku dan distribusi produk. 6. Perencanaan layout usaha. Tujuan dan perencanaan layout usaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien, aman, dan berfungsional untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional. Faktor-faktor yang perlu mempertimbangkan dalam perencanaan layout usaha meliputi aliran kerja, kebutuhan peralatan, keamanan, kenyamanan karyawan, fleksibilitas, dan anggaran. Dengan perencanaan layout yang baik, bisnis dapat mengoptimalkan sumber daya dan mencapai tujuan operasional yang lebih baik. 7. Perencanaan tata letak bagian lainnya. Tata letak diffuser bagian aspek penting dalam desain pencahayaan atau ventilasi. Beberapa pertimbangan lebih lanjut untuk perencanaan tata letak diffuser di penggunaan ruang. Pertimbangan fungsi ruangan saat menentukan lokasi diffuser. Ruangan dengan penggunaan yang berbeda seperti area kerja, ruangan tamu, atau area penyimpanan mungkin memerlukan penempatan diffuser yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan atau ventilasi yang sesuai dengan perencanaan tata letak diffuser yang dapat akan membantu menciptakan lingkungan yang efisien, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan ruangan atau bangunan tersebut. 8. Perencanaan jumlah produksi. Permintaan pasar yang dimana menjadi pertimbangan berapa banyak permintaan produk diffuser paralon yang harus diproduksi untuk memproyeksikan usaha diffuser ke masa depan. Kapasitas produksi yang dimana harus menentukan produksi maksimum yang dapat dicapai oleh fasilitas dan sumber daya yang dimiliki agar tidak terjadi produksi diffuser paralon. Modal usaha yang dimana lainnya perlu menjadi pertimbangan. Beberapa jumlah produk diffuser yang dapat diproduksi dengan mempertimbangkan aspek biaya terendah untuk menghasilkan profit setinggi mungkin. Suplai bahan baku yang dimana bisa menjadi penyelesaian jumlah produksi yang dapat dihasilkan. 9. Perencanaan manajemen persediaan. Untuk memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari kelebihan persediaan yang dapat membebani usaha, ini dapat diatasi dengan sistem pre-order dan melakukan produksi jumlah kecil agar tidak ada produk diffuser paralon yang tersisa di gudang. Karena perencanaan jumlah produksi yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar dan menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan. Pengawasan kualitas. Ini agar kualitas produk diffuser paralon tetap terjaga dan dapat memberikan rasa kepuasan bagi konsumen tersebut. Pengawasan kualitas produk dapat dilakukan dengan cara merencanakan standar mutu kualitas yang baik bagi produk. Selanjutnya, pengendalian kualitas produk agar tetap terjaga sesuai standar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, memperbaiki kualitas produk jika dirasa produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas produk proses produksi. Selanjutnya, aspek manajemen. Itu ada struktur organisasi. Yang pertama ada ketua atau pemimpin oleh Taletiandi Dewi Sumartono. Yang kedua ada wakil ketua atau wakil pemimpin oleh Muhammad Rizky Rivaldi. Yang ketiga ada sekretaris oleh Nur Rizwan Hernandi. Yang keempat ada divisi keuangan oleh Rakil Pramudia Aranta. Dan yang kelima ada divisi pemasaran oleh Farikatul Zulfai dan Ocarona Kasainan. Divisi pekerjaan. Yang pertama, ketua atau pemimpin bertanggung jawab sebagai koordinator dalam tim selama pelaksanaan kegiatan, serta memberikan pengarahan setiap rencana dan hasil keputusan untuk disampaikan kepada semua anggota. Yang kedua, ada wakil ketua atau wakil pemimpin bertugas untuk membantu memberikan pertimbangan kepada pemimpin atau ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil selama pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, sekretaris bertugas untuk mengatur jadwal kegiatan dan menjaga kelangsungan hubungan dengan pihak eksternal maupun internal seperti supplier, customer, distributor, dan lain-lain. Dan yang keempat, ada divisi keuangan bertanggung jawab pada setiap proses transaksi keuangan dan pengendalian aktivitas keuangan usaha.
Dan yang kelima, divisi pemasaran bertugas untuk memperhatikan pasar dan kebutuhan pelanggan, melakukan dan merencanakan kegiatan promosi, serta mengontrol dan mengawasi produk agar mampu berkembang dan bertahan di pasar. Di jadwal kegiatan, pada proyek usaha pembuatan diffuser, kami merencanakan semua rangkaian kegiatan selama 3 bulan. Pada minggu pertama digunakan untuk mempersiapkan alat dan bahan pembuatan diffuser. Pada minggu kedua melakukan survei dan mempersiapkan tempat guna berlangsung proses produksi. Pada minggu ketiga dilakukan eksekusi produksi atau pembuatan diffuser. Pada minggu keempat, setelah semua alur proses produksi selesai, kami melakukan dan merencanakan strategi promosi dan pemasaran produk. Selanjutnya, pada minggu kelima dan seterusnya, dilakukan kegiatan evaluasi untuk melihat dan memantau semua alat proses produksi agar berjalan dengan lancar dan baik sesuai yang diharapkan. Kebutuhan dana, pengadaan peralatan, rincian biaya peralatan diffuser. Nomor 1, jenis pengadaan yaitu perlengkapan yang diperlukan senilai 295.000, yang kedua bahan habis pakai senilai 6.312.000, yang ketiga transportasi lokal senilai 270.000, dan lain-lain 1.140.000, jumlah 8.517.000. Sumber dana dalam pembuatan produk diffuser ini, kelompok kami memilih sumber dana modal sendiri. Adapun alasan memilihnya yaitu karena modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak dalam pembuatan produk diffuser. Hal ini karena bahan utama produk diffuser yang kami buat menggunakan limbah paralon. Selain itu, adapun keuntungan menggunakan modal sendiri yaitu tidak adanya beban bunga seperti modal pinjaman. Dalam perolehan dana dari modal sendiri berasal dari setoran anggota kelompok kami. Metode penilaian investasi, analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur semua biaya yang terkait dengan pengembangan dan penggunaan limbah paralon sebagai diffuser, serta manfaat yang diperoleh dari penerapannya. Dalam proses ini, seluruh biaya yang terlibat seperti biaya buatan diffuser, biaya operasional, dan pemeliharaan akan diidentifikasi dan dihitung. Di sisi lain, manfaat yang diperoleh dari penggunaan limbah paralon sebagai diffuser juga akan dievaluasi. Manfaat tersebut dapat mencakup penghematan, peningkatan kinerja sistem, atau dampak positif lainnya seperti peningkatan lingkungan. Hasil akhir analisis ini adalah perbandingan antara total manfaat yang diharapkan dengan total biaya yang dikeluarkan. Jika total manfaat melebihi total biaya, maka proyek penggunaan limbah paralon sebagai diffuser dianggap membutuhkan dan layak untuk dilakukan. Sebaliknya, jika total biaya lebih besar daripada total manfaat, maka proyek mungkin perlu direvisi atau bahkan dihentikan jika tidak memberikan manfaat yang cukup besar. Analisis biaya manfaat ini merupakan alat yang berguna untuk mengambil keputusan, terutama dalam konteks proyek-proyek yang memiliki implikasi finansial yang signifikan. Aspek yuridis. Pemanfaatan dan kepatuhan terhadap aspek yuridis yang berlaku adalah penting dalam pembuatan diffuser dari limbah paralon untuk menghindari potensi masalah hukum dan memastikan bahwa bisnis Anda beroperasi secara sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nama perusahaan atau merek usaha dinamakan pemanfaatan limbah paralon Bati Jepara sebagai diffuser aromaterapi, pemanfaatan limbah paralon sebagai barang yang bernilai tinggi. Jenis usaha pemanfaatan limbah paralon Bati sebagai diffuser aromaterapi. Lalu bentuk badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Terdapat berbagai macam bentuk badan usaha di Indonesia seperti BUMN, BUMD, BUMS, koperasi, perusahaan perseroan, perum, perjan, perusahaan perseroan atau PP, dan JV. Setiap jenis badan usaha memiliki karakteristik, keuntungan, dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, dalam memilih jenis badan usaha yang tepat perlu dipertimbangkan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis.